Selamat pagi adik-adik, selamat pagi Kak Dian. Selamat pagi Kak Reni. Bagaimana kabarnya Kak? Baik, puji Tuhan. Gimana kabar adik-adik? Pasti baik, semangat kita beribadah. Nah, hari ini adik-adik sebelum kita masuk di dalam kakak-kakak layan yang akan bercerita, kita nyanyi dulu. Yuk berdiri adik-adik, kita buka Kidung Ceria 215 bait 1 dan bait kedua. Dengar hai kawanku. Berdoa, kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa yang baik yang bertagang kerajaan surga, kami memanggil-Mu Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami, di tengah-tengah ibadah kami hari ini Bapa, untuk Tuhan layakkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar semua boleh jadi hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dan ajarkan kami Tuhan untuk selalu datang kepadamu untuk mengucap syukur dan berterima kasih akan kebaikan yang terus kami rasakan dan terima daripada Tuhan Yesus saja. Ya Tuhan, ajarlah kami juga Tuhan untuk mempunyai hati yang dengar-dengaran dan siap akan firman-Mu yang nanti juga akan disampaikan oleh kakak-kakak layan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas penjagaan-Mu sampai detik ini. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo adik-adik buka Kidung Ceria 115 bait 1 dan 2. Angkat nyanyi kegemaran. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Sehat-sehat semua kan? Adik-adik, kita akan mendengar dan membaca firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan membaca firman-Mu. Kiranya Engkau boleh sertai kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga firman yang kami baca boleh kami mengerti, dan firman yang kami dengar hari ini dapat menjadi contoh bagi kehidupan kami sehari-hari sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, ketika kami akan mendengarkan firman Tuhan, Engkau mau sertai kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga ketika kami mendengar firman Tuhan, kami boleh duduk dengan manis dan tenang. Ya Tuhanlah doa kami, yang kami alaskan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, sebelum kita mau baca firman Tuhan, Kak Prilly mau menunjukkan gambar buat adik-adik. Tapi sebelumnya kita buka dulu Alkitabnya dari Kitab Amsal ayat 3. Kitab Amsal itu adanya di mana? Perjanjian atau perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian lama ya adik-adik ya. Kitab Amsal pasal 3 ayat 13 sampai dengan 20. Ya, adik-adik siapkan dulu Alkitabnya. Kalau Alkitabnya sudah dibuka, adik-adik biarkan tetap terbuka. Kak Prilly mau menunjukkan sebuah gambar dulu. Ada 2 buah gambar buat adik-adik. Nah, ini gambarnya. Nah, adik-adik tahu nggak ini gambar apa? Ini gambar yang pasti tiap hari adik-adik suka pakai atau suka pegang. Ini gambar handphone atau kita bisa bilang juga
smartphone atau bilang juga ponsel pintar, ya kan? Wah, pasti handphone tiap hari, nggak usah tiap hari, tiap jam pasti adik-adik akan pegang. Nah, biasanya kalau handphone ini, atau smartphone ini, atau ponsel pintar ini, biasanya adik-adik gunakan untuk apa? Pasti banyak ya, untuk nonton YouTube. Kalau yang punya sosial media seperti Facebook, Instagram, pasti suka update status juga di sosial medianya, ya kan? Atau sekarang lagi musim apa? TikTokan. Nah, pasti juga menggunakan smartphone atau handphonenya buat TikTokan, ya kan? Nah, itu juga ya, kalau smartphone itu bisa ada yang kalau kita lagi butuh atau kita lagi ada tugas dari guru, suka kita gunakan untuk mencari di Google. Nah, itu smartphone atau ponsel pintar atau handphone. Nah, Aprili ada satu gambar lagi. Nah, coba adik-adik lihat. Nah, ini gambar laptop. Wah, kalau saat ini pasti laptop sering adik-adik gunakan. Apalagi pada saat pandemi COVID-19 atau adanya virus corona. Karena kan sekarang adik-adik sekolahnya di rumah. Sekolah online, ya kan? Atau sekolah jarak jauh. Nah, biasanya kalau sekolah online atau sekolah jarak jauh pasti adik-adik menggunakan laptop, ya kan? Nah, laptop ini pasti adik-adik selalu bukanya banyak juga sih, sama laptop juga bisa digunakan seperti handphone, bisa nonton YouTube, bisa lihat Google, bisa juga buka media sosial. Tapi biasanya kalau adik-adik gunakan untuk pelajaran jarak jauh atau pelajaran online, biasanya menggunakan Google Classroom, ya kan adik-adik? Nah, sekarang adik-adik sudah melihat dua gambar itu kan? Nah, tapi sebelum kita lanjut, kita mau baca firman Tuhan dulu. Kita baca dari Amsal 3 ayat 13 sampai dengan 20. Ya adik-adik ya, dibuka Alkitabnya, kita baca sama-sama. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudera berpencaran, dan awan menitikkan embun. Berbahagialah orang yang membaca, mendengar, serta melakukan firman Tuhan. Haleluya. 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 Nah, adik-adik, tadi kita sudah lihat dua gambar ya, gambar handphone dan juga gambar laptop. Nah, tapi kita mau balik dulu nih. Itu kita Itu kita simpan dulu yang tadi dua gambar itu. Sekarang mengenai kitab Amsal ini. Kitab Amsal ini banyak berbicara mengenai seorang raja Israel, namanya Raja Salomo. Nah, Raja Salomo ini mengajarkan kepada kita bahwa hikmat itu atau pengetahuan itu yang terbaik itu adalah dari Tuhan. Nah, hikmat Tuhan itu adalah hikmat yang paling terbaik. Hikmat Tuhan itu hikmat yang banyak mengajarkan kita tentang hal yang baik dan hal yang tidak baik, atau hal yang baik atau hal yang buruk, ya adik-adik ya. Nah, hikmat dari Tuhan itu pasti hikmat yang tidak pernah membuat kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Ya adik-adik, makanya dibilang tadi, kita lihat di ayat yang ke-13. Dibilang apa? Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, ayat 14 ya, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak. Bayangin adik-adik, kalau kita dapat hikmat dari Tuhan, wah, keuntungan kita tuh banyak, ya kan? Karena hikmatnya itu dari Tuhan. Apalagi Tuhan menciptakan kita manusia yang memiliki akal budi yang sangat hebat, yang tentu tahu mana yang baik, mana yang buruk. Hikmat itu juga diberikan oleh Tuhan supaya kita manusia supaya tahu mana perbuatan yang baik, mana perbuatan yang buruk. Raja Salomo itu adalah raja yang paling bijaksana karena dia adalah raja yang berhikmat kepada Tuhan. Nah, di sini Raja Salomo juga mengajarkan kalau kita berhikmat sama Tuhan, kita akan memperoleh kekayaan, kesejahteraan, dan umur yang panjang. Itu yang mau diajarkan Salomo kepada kita. Makanya itu adik-adik, kita diminta oleh Tuhan untuk memiliki hikmat dari Tuhan sehingga kita memiliki akal budi, kita memiliki pengetahuan, dan kita juga bisa menjadi orang yang bijaksana seperti Raja Salomo. Adik-adik, apa kaitannya hikmat ini dengan yang tadi Kak Prilly tunjukkan? Gadget atau handphone dan juga laptop. Nah, di sini Tuhan mau mengajarkan adik-adik di zaman digitalisasi ini atau zaman maju saat ini yang apapun menggunakan internet, sekolah jarak jauh pun online, belajar terus adik-adik bisa tahu tentang misalnya adik-adik ada di Indonesia tetapi adik-adik bisa tahu berita yang ada di luar dari Indonesia. Misalnya adik-adik ada di Bekasi tapi adik-adik bisa tahu berita di Kalimantan, di Sumatera atau dimanapun. Nah, karena sekarang adalah zaman digitalisasi, zaman yang sangat maju. Kita tidak perlu menuju ke daerah itu supaya kita tahu. Tapi kita cukup aja cari di internet atau cari di Google. Kita bisa lihat, kita bisa tahu apapun. Ya kan? Nah, tapi Tuhan mau mengajarkan kita, Tuhan mau memberikan hikmat kepada kita supaya kita menggunakan smartphone ataupun laptop itu harus penuh dengan hikmat. Ya kan? Nah, makanya ada lagu kan? Hati-hati gunakan tanganmu. Nah, kalau laptop kan pasti kita gunakan tangan ya kan? Gunakan tangan dan juga gunakan mata untuk melihat, ya kan? Nah, makanya itu Tuhan mau kita harus memakai hikmat kita untuk menggunakan laptop ataupun handphone, ya kan? Nah, misalnya kita nonton sesuatu nih, ya kan? Wah, aku mau nonton sesuatu nih di YouTube, buka YouTube-nya. Ya. Tapi rupanya nontonnya nggak cuma itu, udah kemana-mana nontonnya. Kadang-kadang juga membuat kita jadi lupa waktu, ya kan? Nah, atau sekarang kan banyak games online tuh, ya kan? Asik main game sampai lupa semuanya, lupa sama belajar, lupa sama tugas. Lupa juga sama mama papanya sama tugas-tugasnya di rumah. Misalnya mama papanya mau nyuruh beli sesuatu atau mengerjakan sesuatu, jadinya lupa. Kenapa? Karena keasikan nonton YouTube atau main games online. Ya kan adik-adik? Nah, padahal Tuhan memberikan hikmat dan pengetahuan kepada adik-adik supaya adik-adik bisa gunakan handphone atau laptop itu untuk hal yang positif, hal yang bermanfaat, ya kan? Adik-adik mungkin bisa membuat sesuatu kreativitas, ya kan? Nah, asal itu hal yang positif atau hal yang bisa menjadi berkat buat orang lain, ya kan? Nah, karena itu adik-adik, Tuhan mau adik-adik menggunakan laptop ataupun handphone itu secara penuh dengan hikmat yang ada dari Tuhan. Ya kan adik-adik ya? Nah, adik-adik di sini Tuhan juga mengajarkan kita bahwa kita juga kalau misalnya
ngelihat sesuatu itu, kalau kita punya hikmat dari Tuhan, pasti ketika ngelihat sesuatu yang melalui YouTube atau apapun juga gitu kan, kalau kita lihat, wah ini nggak sesuai nih dengan firman Tuhan, ini nggak sesuai dengan hikmat Tuhan, pasti kita akan lewati itu, kita nggak mau lihat itu, ya kan? Karena itu Tuhan mau kita melakukan segala sesuatu. Di zaman era digitalisasi ini, kita harus selalu minta hikmat daripada Tuhan. Karena itu ya adik-adik ya, setiap saat adik-adik harus meminta hikmat daripada Tuhan. Supaya Tuhan tahu, supaya adik-adik tahu kalau hikmat dari Tuhan itu pasti Tuhan mengajarkan kita untuk tahu mana yang baik dan mana yang buruk dalam kehidupan kita. Amin. Nah, adik-adik, setelah kita merespon firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak layan, yuk kita buka kidung cerianya 227 ya adik-adik ya. Ya, untuk merespon firman Tuhan. Tanganku hendak kupakai. Tanganku hendak kupakai melayani Tuhanku, kaki juga kugunakan ikut Yesus Tuhanku, mataku melihat Dia, ku dengarkan suaranya, juga hatiku sedia terus percaya padanya. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa syafaat. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa karena kami tadi telah mendengar, membaca dan merenungkan firman-Mu. Engkau berkati kami anak-anak layan IMPA di GPIB Harapan Indah ini ya Bapa, agar di dalam kehidupan kami selalu hidup di dalam didikan dan hikmat-Mu. Ya Bapa, di dalam rangkaian doa syafaat ini kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia ya Bapa. Engkau tahu bahwa kami di tengah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan Yesus, kami ingin bersatu hati, kami yakin dan percaya bahwa pandemi ini akan segera berakhir dan kami pun dapat kembali hidup normal, bersekolah dengan normal lagi ya Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya ada maksud yang terbaik di balik peristiwa ini ya Tuhan. Ya Bapak, Engkau berkati pimpinan negara kami mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri sampai ke tingkat yang paling rendah di RT dan RW ya Tuhan Yesus, agar di dalam memimpin bangsa Indonesia ini dapat memimpin dengan penuh integritas, dengan penuh kebijaksanaan dan dengan takut akan Engkau ya Bapa. Engkau juga berkati gereja-gereja di muka bumi ini, khususnya GPIB Harapan Indah ya Tuhan Yesus. Engkau berkati Bapak Pendeta John Marlin Tambunan, Engkau berkati Pendeta Rosa, Engkau berkati Pendeta Vega ya Tuhan Yesus. Engkau juga berkati para presbiter, Engkau berkati para pengurus pelkat ya Bapa, agar di dalam melayani Engkau kami dapat melayani dengan setulus hati. Engkau pun berkati orang-orang sakit, janda, duda, anak-anak yatim piatu ya Tuhan Yesus, khususnya orang-orang di sekitar kami ya Bapa. Engkau berkati, beri kesembuhan, Engkau mau menjadi penolong yang terbaik bagi mereka semua ya Bapa. Engkau berkati kami anak-anak layan juga ya Tuhan Yesus di dalam masa sekolah kami ya Bapa. Biarlah walaupun kami bersekolah online Tuhan, tetapi kami dapat tetap belajar dengan baik dan memperoleh hasil yang terbaik. Ya Tuhan Yesus, Engkau juga berkati para pelayan IMPA di dalam pekerjaan, di dalam pendidikan, di dalam kehidupan rumah tangganya ya Tuhan Yesus, agar di dalam kehidupan kami selalu melayani Engkau dengan sepenuh hati. Inilah doa syafaat yang kami naikkan ke dalam tangan-Mu Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan
Nah, adik-adik, tadi sudah kita mendengarkan firman Tuhan oleh kakak-kakak layan. Sekarang kita masuk dalam persembahan. Jangan lupa adik-adik, persembahannya minta tolong sama mama papa dibawa ke gereja, ya. Jangan lupa itu adik-adik. Nah, mari kita nyanyi Kidung Ceria 279. Bait pertama kita nyanyi, setelah itu persembahan kita berikan, setelah itu kita ulangi lagi bait yang pertama, ya. Yes. Mintalah, mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, carilah, maka engkau akan mendapat. Ketoklah, ketoklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu kan dibuka, dibuka bagimu. Kita ulangi ya. Sekali lagi. Mintalah, mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, carilah, maka engkau akan mendapat. Ketoklah, ketoklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu kan dibuka, dibuka bagimu. Oke, kita sudah memberikan persembahan. Berdiri. Adik-adik semua bangkit berdiri. Kita berdoa persembahan. Ayo. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat kasih karunia yang boleh kami terima sampai detik ini. Ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur yang berasal daripadamu juga, walaupun dari tidak seberapa, tapi kami yakin dan percaya Tuhan menguduskannya dan dapat dikelola dengan baik dengan seturut juga kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas segala yang boleh kami terima dan kami rasakan sampai detik ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, untuk menutup ibadah kita buka Kidung Ceria 36. Ya, tetap berdiri ya adik-adik ya untuk menutup 6. Hanya satu bait saja adik-adik ya. Yang jagaku selalu. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku. Tuhanku amat baik. Adik-adik tetap berdiri dan kita akan terima berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai ibadah online Tuhan. Kami percaya walaupun kami tidak berada di rumah-Mu yang kudus, tapi kami tetap beribadah memuliakan nama Tuhan. Anak-anak layan kami di rumah mereka masing-masing. Oleh sebab itu Tuhan, kami akan selesai ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan menyertai kami, anak-anak layan kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya siang dan malam dalam kasih
Tuhan Yesus memberkati. Kita bertemu kembali di hari Minggu depan. Selamat pagi.